Setelah Nikita Mirzani dengan kasus 4 miliarnya, dunia digital kembali diguncang dengan kasus dugaan penyalahgunaan pengaruh yang melibatkan vlogger terkenal Codeblue dan toko kue ternama Claremont. Tuduhan pemerasan terhadap Codeblue terus disangkal, sementara Claremont tetap teguh membawa permasalahan ke jalur hukum. Baru-baru ini, kedua belah pihak pun bertemu untuk melakukan restoratif justice. Secara mengejutkan, dampak kerugian material yang dialami oleh Claremont ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Kepada awak media, mereka menegaskan bahwa angka tersebut tidak sekedar bergulir, namun didapatkan berdasarkan audit internal. Saya hadir di sini karena diundang ya untuk pertemuan untuk perdamaian. Hasilnya mungkin Ibu hasil mediasinya seperti apa? Ya, hasil mediasinya ya kita berawal dengan baik-baik ya. Codeblue juga sudah mengakui kesalahan ya dan sudah menyampaikan permohonan maaf ya, dan kami hanya menyampaikan bahwa kami sudah terima permohonan maafnya, namun kami mengalami kerugian. Nah, kerugian inilah yang kami sudah menyampaikan ya, tetapi belum ada titik temu. Sebenarnya bukan tuntutan ya, jadi kita punya internal audit dan sudah diaudit, itu kerugian material itu di luar brand value ada sampai sejumlah 5 miliar. Itu internal audit terkait dengan omset, penurunan omset yang dialami oleh klien kita. Selain secara material dengan nominal fantastis 5 miliar rupiah, Claremont juga mengaku mengalami kerugian imaterial yang signifikan akibat sejumlah brand besar memutus kontrak kerjasama. Bahkan nilai kontrak yang batal tersebut melebihi angka kerugian materi. Setelah unggahan negatif dari Codeblue tersebar, Claremont langsung kehilangan kontrak besar dari brand ternama. Parahnya, ini terjadi pada momen Natal dan Tahun Baru yang biasanya merupakan periode dengan tingkat penjualan tertinggi bagi bisnis mereka. Itu by data ya, dicatat by data. Kita tidak langsung menggulirkan nilai, tapi dari data dari orang audit internal kami itu by data. Jadi semua kerugian ini kerugian material. Di samping material, kita punya kerugian imaterial yang perlu dipahami. Beberapa brand itu memutus kontrak kami dengan kami itu yang justru nilainya lebih besar daripada nilai material. Seperti itu. Tentunya kalau periode jelas ya, kapan Codeblue itu mengupload, kemudian kita lihat dari setelah mengupload aja H+1 kita langsung di-cut brand kontak dengan brand gede, Salah satu brand besar di Indonesia. Kemudian selanjutnya kan akhir tahun itu selalu menjadi momen bagi kami nih, karena perusahaan bakery itu momen Natal dan Tahun Baru kita menurun drastis. Itu yang menjadi nilai kerugian material dari kami, seperti itu. Ya, kalau gue melihatnya sosok si Codeblue ini sosok yang mencurahkan kebenaran. Sakit hati kalau gue bilang, bang, nafas lu bau bang. Sakit hati nih, ya nggak? Memang gaya gue ya, gaya Sumatera Utara begitu, langsung gitu, kurang halus. Tapi setelah gue kasih tahu lu, bang, nafas lu bau bang. Habis itu dia bisa introspeksi kan, wah, kalau gitu gue harus pakai penyedap mulut. Nah, gitu kan. Jadi intinya kalau misalkan sampai rame dari zamannya Nyakopsa, orang nggak suka sama gue. Sementara itu, Codeblue menegaskan bahwa konten yang dibuat tidak berkaitan dengan pemerasan. Pihaknya mengklaim bahwa setiap diskusi sebelumnya terkait dengan penawaran layanan pembuatan konten yang sudah memiliki tarif tertentu tanpa adanya unsur paksaan. Codeblue juga menyatakan bahwa unggahan dilakukan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi tanpa niat buruk terhadap pihak lain. Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai
konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Oh, rate card-nya seperti ini. Nah, waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta. Jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih, lo bayar gue deh biar nggak gue up. Ini kan tidak terjadi. Ini gue cuma post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu, kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Tak ingin berlarut-larut, Code Blue menyarankan pendekatan restoratif justice sebagai solusi penyelesaian masalah. Namun ternyata perbedaan pandangan terkait tuntutan kerugian material dan imaterial menjadi penyebab utama kegagalan mediasi di antara kedua belah pihak. Ke penyidik untuk melakukan restoratif justice ya, namanya RJ ya. Lalu kita diundang, kita sebagai pelapor kita hadir. Lalu ya di situ disampaikan permintaan maaf, mengakui segala macam. Lalu kita mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban dengan kerugian yang dialami oleh klien kita. Tapi ya itulah awal mula terjadi deadlock. Itu tidak datang dengan tidak membawa bukti, tidak. Kita datang by data, kita ngomong baik-baik. Ini ya, kalau misalkan kita merasa saja itu tidak cukup. Jadi kita siapkan data sebagai penunjuk dan itu sudah diaudit. Kenapa orang nggak suka sama gue? Karena gue menyuarakan kebenaran. Hal-hal yang sakit untuk didengar, tetapi butuh, nyata, dan harus. Ini menurut gue. Karena tidak menemukan titik temu, pihak Claremont secara resmi mengumumkan bahwa proses hukum terhadap Code Blue akan tetap berlanjut. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mendapatkan keadilan atas dampak besar ditimbulkan oleh konten negatif yang diunggah Code Blue. Claremont juga menegaskan kemungkinan mengajukan gugatan perdata apabila kerugian yang mereka klaim dapat dibuktikan. Proses hukum tetap lanjut. Ya. Jadi kesimpulan sore ini proses hukum tetap lanjut. Ya kalau kerugian kan pasti karena bisa dibuktikan. Kalau memang deadlock di polisi, proses hukum di pidana kita tetap lanjut. Ada kemungkinan juga kita akan melakukan gugatan di perdata untuk minta ganti kerugian. Ya, jadi nggak main-main ya. Ini pelajaran juga buat semuanya. Tidak main-main, masalah seperti ini itu bisa berakibat fatal di perusahaan-perusahaan yang direview dengan data yang tidak valid, tidak benar. Ini pelajaran juga. Jadi kenapa hari ini deadlock? Karena kita harus memberikan edukasi yang benar, baik dari sisi hukum atau segi moral. Ya, jadinya kita akan tetap lanjut. Polemik tersebut melahirkan pertanyaan di benak publik tentang batasan dan peran reviewer makanan dalam dunia bisnis. Tidak sedikit yang menganggap mereka dapat dianggap melangkahi kewenangan lembaga sistem seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau lembaga perlindungan konsumen lainnya. Code Blue bahkan mengusulkan dirinya sebagai jembatan antara pelaku usaha, konsumen, dan instansi negara untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik. Namun ia juga mengakui bahwa saat ini situasi sedang tidak mendukung di berbagai sisi, baik bagi konsumen maupun industri. Yang ini UMKM, tapi kasihan. Kita cobalah ya. Pertama, medium rare, tidak medium rare. Terlalu matang. Tapi katanya dari freezer begitu. Ya udahlah, kita coba kasih kesempatan lagi. Tomahawknya juga kematangan. Terlalu matang ini, saya salah nggak sih? Coba dong, dikasih kesempatan lagi. Yang kedua lumayan, tapi juga bukan medium rare. Penasaran kenapa ini kok basah sekali ya? Apa drooling banget gitu? Ini butter atau kuah atau jusnya terlalu banyak, darahnya terlalu berdarah gitu. Ternyata mentah sekali ini, aduh.
Aduh, kayak mana ini? Masa kasih daging mentah? Aduh, kacau sekali loh ini. Memang harga murah, tapi jangan kasih daging mentah ke orang. Begitu. Badan POM melakukan pengawasan pangan olahan melalui pengawasan pre-market, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk pangan olahan beredar. Dan pengawasan post-market, pengawasan yang dilakukan setelah dan saat produk pengolahan tersebut beredar. Jadi kami mempunyai tanggung jawab pengawasan sebelum dan setelah beredar. Sebenarnya ada institusi negara yang mengatur atau menjaga standar tersebut. Ada perlindungan konsumen, ada BPOM dan lain sebagainya. Nah menurut gua, kalau misalkan gua bisa bantu, gua akan bantu. Gue bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha, konsumen, dan instansi negara, aset negara tersebut. Karena mungkin aset negara ini juga sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Harus dibantu lah gitu. Karena menurut gue, setelah demikian banyak konten yang gue post, artinya apa? Artinya adalah bukan cuma di F&B, tapi di industri lain juga sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kita itu sebagai reviewer bisa dibilang itu sebenarnya mencoba untuk menyuarakan pengalaman dari seorang konsumen. Jadi makanya kita beri. Di tengah kontroversi terkait kasus pemerasan dan tuntutan yang membayangi, Codeblue kini menghadapi boikot dari sejumlah restoran. Meski awalnya hanya berperan sebagai reviewer makanan, kritik yang disampaikan dalam kontennya berkembang menjadi sorotan pada berbagai aspek usaha yang dinilai kurang sempurna. Menurut Codeblue, kritik yang ia berikan bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha berpikir lebih jauh dan melakukan perbaikan pada produk atau layanan mereka. Lu tau nggak perseteruan antara Codeblue sama Chef Degan? Jadi intinya Chef Degan ini nggak suka dengan caranya Codeblue yang selalu mengomentari masakan dari setiap restoran. Terlebih lagi caranya Codeblue dalam review. Lu tahu dong gimana cara Codeblue mereview? Menurut Chef Degan, kalau lu makan di satu restoran dan lu ngerasa nggak cocok sama makanannya, ya lu nggak perlu berkomentar atau mengkritik. Karena itu hanya masalah selera, kata Chef Degan. Bisa jadi chefnya lebih suka pedes dan lu nggak suka pedes. Atau mungkin chefnya lebih suka asem, lu nggak suka asem. Jadi cukup lo telan aja sendiri komentar itu. Yang sedangkan Codeblue ini adalah reviewer makanan. Kerjaannya Codeblue adalah mereview makanan dan memberikan komentar. Menurut Codeblue, chef itu adalah kerjaannya memasak dan kita sebagai konsumen adalah raja. Jadi wajar-wajar saja kalau misalkan kita memberikan pendapat kita terkait makanan tersebut. Sedangkan Chef Degan itu lebih meminta para pengunjung atau konsumen itu lebih respect sama makanan yang dibuat oleh chef itu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue, sah-sah aja sih konsumen memberikan kritik. Karena kan kritik itu pasti membangun ya, yang pasti akan sangat berguna untuk kelanjutan usaha tersebut. Dan kalau misalkan ngomongin masalah selera, bisa aja kalau misalkan chefnya itu punya selera yang unik dan berbeda dari selera konsumennya. Nah, apa salahnya ketika chef itu lebih mengerti gitu konsumen tuh maunya gimana? Nah, gimana caranya chef tahu kemauan konsumen? Ya dari kritik dan saran. Masalahnya adalah ketika chef itu kekeh nggak mau ngikutin apa yang konsumen mau. Dia ngerasa dia udah belajar dan dia yang paling bener. Yang takutnya akan berimbas ke nasib restoran tersebut. Reviewer lah ya. Sebelum ke kritik sebenarnya kan ke reviewer dulu. Awal mulanya cuma hobi aja. Terus setelah itu saya menemukan banyak sekali kendala dalam tempat-tempat yang saya kunjungi ini. Tidak begitu sempurna. Jadi saya mencoba untuk mengangkat esensi dari kritik ya. Sehingga bisa jadi alat untuk mereka berpikir, oh ya ini saya perbaiki deh. Jadi si Codeblue ini tujuannya sebenarnya untuk membantu si pengusaha di saat yang bersamaan juga jadi wadah bagi konsumen. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Gitu aja. Tanya ini sampai diboikot gimana menurut gua? Ya sedih lah ya.
Selain polemik seputar ulasan dan kritik aspek harga yang ditawarkan oleh Coldblue untuk pembuatan konten juga menjadi perhatian. Dengan angka mencapai 350 juta rupiah untuk 8 konten, banyak pihak mempertanyakan dasar penetapan tarif tersebut. Menanggapi hal itu, Coldblue menjelaskan bahwa tarif tersebut ditetapkan untuk memastikan fokus yang lebih baik pada setiap proyek, sekaligus mencegah pengambilan terlalu banyak pekerjaan yang dapat mengurangi kualitas dari konten yang dihasilkan. Tarif tinggi tersebut juga disebut sebagai bentuk seleksi alami, di mana tidak semua permintaan akan diterima, tetapi fokus diarahkan pada kolaborasi yang dianggap relevan dan sejalan dengan visinya sebagai reviewer. Kalau ditanya, nggak masuk akal nih orang, nggak ada kredibilitinya, kok bisa mahal banget? Ya suka-suka gua. Intinya kalau misalkan gua mau kasih rate segini, kalau lu nggak mau ya lu tinggal bilang, wah nggak cocok nih, nggak masuk. Ya udah, banyak yang nggak cocok nggak masuk. Memang awalnya gue bikin rate yang tinggi juga, lebih ke gini. Gue akan fokuskan jamnya, pikirannya untuk tempat ini, gimana cara bantu. Bukan yang segala macam gue ambil, terus segala macam gue promosiin, enggak. Jadi itu juga salah satu hal ya kenapa gue bikin tinggi ya, supaya nggak banyak aja gitu, supaya nggak banyak yang mau gitu.